Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan pasal hak suami atas istri. Alhamdulillahilladzi ni'matil Islam wal iman wa ja'alanakum bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rahimakumullah, kita membahas tentang hak suami atas istri dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatu hafidatul lighaibi bi'afidillah. Seorang laki-laki atau suami sebagai wali berkuasa atas istrinya karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah pada masing-masing dan karena belanja dan mereka berikan dari harta mereka sendiri, maka wanita yang solehah itu yang taat dapat melihara diri di waktu tidak ada suami sebagaimana pemeliharaan Allah. An-Nisa nomor 34. Hadis Abu Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika suami memanggil istrinya untuk tidur bersama, mendadak istri menolak sehingga semalam tidak menjadi jengkel marah pada istrinya, marah malaikat mengutuk pada istrinya sehingga pagi hari. Dalam hadis ini mari kita renungkan sebagai istri, apapun itu, sebagai pejabat tinggi atau lebih tinggi dari suami kedudukannya, apabila diajak suami untuk ke tempat tidur, untuk tidak menolak. Kenapa? Maka kalau dia menolak dan istrinya tidak ridho, maka dia akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi hari. Seandainya terjadi apa-apa istrinya itu, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknatnya. Untuk itu marilah kita renungkan hadis ini sebagai istri misalnya lebih tinggi kedudukannya, untuk tidak sewenang-wenang, tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki pimpinan dari wanita itu sebagai istrinya. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dihalalkan puasa sunat di waktu ada suaminya, melainkan dengan izin suaminya. Juga tidak boleh istri mengizinkan orang masuk ke rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Ibnu Umar berkata, bersabda Nabi, kamu sekalian pemimpin dan kamu masing-masing akan ditanya tentang rakyatnya. Raja pemimpin ditanya tentang pembinanya, suami pemimpin juga pada keluarganya, istri pemimpin rumah tangga, suaminya dan anak-anaknya. Maka kamu sekalian sekalipun memimpin dan akan bertanggung jawab atas pimpinannya dan terhadap rakyatnya. Apapun yang dikatakan pemimpin, kalau tidak adil terhadap rakyatnya juga nanti diberi tanggung jawab. Tetapi pemimpin yang adil, Allah menempatkan itu, yaitu akan dinaungi nanti di alam mahsyar. Tetapi kalau pemimpinan tidak adil, maka itu jawabannya sangat besar, akan dituntut nanti di hari kiamat, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dari Abu Ali bin Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk suatu hajatnya, maka harus segera sambut walaupun ia sedang menjaga masakan di atas api. At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Jadi apapun seandainya dia masak, dia mengerjakan sesuatu repot, tetapi
sedang suaminya mengajak untuk tidak menolaknya. Itu menurut hadis Rasulullah bersabda. Abu Hurairah, Nabi bersabda, andaikan saja dapat menyuruh seorang bersujud kepada orang niscaya saya suruh sujud wanita sujud kepada suaminya. At-Tirmidzi. Dalam riwayat ini seorang datang dari Irak mendadak disambut orang-orang pada sujud kepada kepala negaranya. Maka saya datang dan Nabi berkata, engkau ya Rasulullah lebih layak bersujud padamu. Maka bersabda, andai saya mengizinkan seorang bersujud pada orang, tentu saya menyuruh istrinya bersujud pada suaminya. Oleh sebab itu berhargalah kita untuk para suami juga tidak boleh berbenang-benang terhadap istrinya juga begitu, tidak boleh menolaknya dengan tanpa alasan yang diperkenankan oleh syariat. Ummu Salamah berkata, bersabda Rasulullah, tiap istri itu yang mati diridhoi oleh suami maka dia akan masuk surga. Itu mudah sebenarnya para wanita. Apabila dia diridhoi suaminya, dia meninggal sholat 5 waktu dengan betul, tidak menjaga apa-apa, cuma sholat 5 waktu, puasa, maka seandainya ridho suaminya, dia nanti akan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersabda, tiada seorang istri menggoda suaminya melainkan bakal istrinya di akhirat bidadari berkata, cilaka kau, jangan mengganggu dia sebab ia hanya sementara berkumpul padamu, hampir meninggalkan kau dan kembali kepada kami. Jadi tiada seorang istri menggoda melainkan bakal istrinya di akhirat bidadari berkata At-Tirmidzi.